tutup. Di atas, Bu. Olahraga di atas. Pak Kamilnya belum datang ya? Belum. Ayah di sini. Orang anu ya iso dipanggil. Nonton, kita beli mah satu beli. Monggo. Oh, iya. Monggo. Rombongan ku goleki wae, engko gampang. Ayo sampe lenggah. Oh, lah ketemu. Lho, bisa yang menunggu kono. Apa tadi? Lo pergi mau, pergi mau. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Gunung Kidul yang dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Joko Parwoto SEMM, yang kami hormati Ustaz Bapak Dr. H. Amin Zainasih Putro MSI selaku pembicara, yang kami hormati Ketua Kelompok Pengajian Sabili Huda Ibu Hajah Badiah Estos MAP, yang kami hormati pula Ibu Afiati Asad Human, pendiri Masjid Ocean View. Bapak Ibu hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Masjid Ocean View Al-Afiyah Asad Human, Watu Gajah, Girijati, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada acara pengajian dan musyawarah Sabili Huda. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana kita tidak hanya berkumpul untuk menimba ilmu dalam pengajian, tapi juga
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh terbaik dalam berinteraksi dan menjaga hubungan baik antara sesama, dan dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Berikutnya Gema Wahyu Ilahi dibacakan oleh saudara Ihsan Hasbana. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, berikut ini sambutan Ketua Kelompok Pengajian Sabilil Huda yang kami hormati Ibu Hajah Badila Esos MAP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din wassalatu wassalamu
tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf, mohon diizinkan karena belum bisa berdiri lama sehingga terpaksa saya duduk di kursi, ibu bapak ada di bawah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, melaksanakan pengajian, dan juga mengadakan silaturahmi halal bihalal dengan kelompok pengajian Sabilil Huda. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang kami hormati Bupati Gunung Kidul yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Bupati Bapak Joko Prawoto SEDWA MM, dan yang saya hormati di dekat saya ibu-ibu kalau mau besok ini Ibu Hajah Khairisa Afiati Asrat Buman, ini yang kagungan ownernya ini dari Masjid Al-Afiyat Asrat Buman atau Masjid Ocean View. Luar biasa ya, pada hari ini seorang perempuan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati ini Ustadz Dr. Haji Hamid Yarkasi Putro MSI, dan ini bapak-bapak, ini para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah sampai ketemu lagi, dan juga mantan pejabat juga banyak orang yang hadir pada saat ini. Dan yang sangat-sangat saya hormati juga ini Bapak Suratman owner Segoro Kiri, dan juga ini membawai beberapa perusahaan yang banyak sekali mendukung kegiatan ini. Dan jamaah yang sangat saya cintai dan saya banggakan, semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rasa hormat dan terima kasih saya kepada Bapak Wakil Bupati yang pada kesempatan ini walaupun banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan, tetapi tetap kersa menghadiri pengajian Sabilil Huda yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ini Pak Joko beserta seluruh jajarannya. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada ini di Afi yang cantik ini di sebelah saya. Ini juga ownernya dari Batik Paradis Kota Gede dan beberapa tempat ini pokoknya banyak sekali di Jogja. Alhamdulillah dengan berdirinya Masjid Ocean View ini, mudah-mudahan cita-cita ini nanti bisa terkabul, akan menjadi Islamic Center, pusat dakwah yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Dan Pak Rahman, terima kasih yang sudah memberikan bantuan dukungan terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, kepada Bapak Bupati khususnya, Bapak pengajian Sabilil Huda ini kira-kira sudah berumur 26 tahun. Pada saat itu saya bakul murni, masih bakul, terus saya sudah anggota DPRD, dan sampai sekarang saya kembali jadi bakul. Dan pada saat itu kepengurusan itu dihandle oleh ibu-ibu, Pak Wakil, dan bapak-bapaknya mendampingi kita semua, karena kita mempunyai harapan yang besar bahwa ibu-ibu itu punya semangat, punya integritas, dan juga mempunyai kualitas untuk mengubah dunia yang dimulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mencetak anak-anak kita menjadi generasi muda yang Islami. Dan pada kesempatan ini memang dunia ini sangat membutuhkan kepemimpinan yang adil, berbudi mulia, dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
ini Pak Wakil beserta seluruh jajarannya kami harapkan nanti bisa mengubah Kabupaten Gunung Kidul menjadi kabupaten yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Kemudian jamaah Sabilul Huda ini terdiri dari berbagai macam profesi, Pak Wabu, baik itu ada pejabat ASN, DPRD, kemudian pejabat pemerintah daerah, TNI Polri, ada dokter, perawat, notaris, pedagang, ada mantan pejabat banyak sekali, tukang parkir, juga bakul-bakul pasar. Pokoknya semuanya monggo dipersilakan untuk bisa masuk ke dalam ini gabungan pengajian Sabilul Huda. Saya mohon nanti Pak Wakil pun juga bisa ya. Rapat juga, alhamdulillah. Kemudian ini merupakan usulan dan gambaran dari teman-teman semuanya para jamaah. Kalau setahun sekali itu kita diadakan di tempat pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Walaupun beberapa waktu setelah COVID ini kita mohon maaf baru pada kali ini karena di samping kita mengadakan pengajian, tolabul ilmi, yang paling penting bagaimana upaya kita membantu pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian Pak Wakil, di samping itu sebetulnya kita pengajian Sabilul Huda ini juga sudah berbuat banyak. Pada saat itu di tempat-tempat wisata itu belum ada tempat ibadah ini, belum ada tempat ibadah. Kita bercita-cita dengan ini kelompok pengajian semuanya ini, bagaimana kalau di setiap kita ngaji di situ itu ada nilai tambah untuk masyarakat. Di antaranya kita mendirikan musola bersama masyarakat di parkiran Embung Landeran. Kemudian membangun masjid Pantai Sepanjang. Itu dulu ustadznya almarhum Bapak Sunarji Sahuri. Dan alhamdulillah dalam waktu 2,5 jam itu kita mendapatkan infak sedekah zakat sebesar 195 juta. Langsung kita buat masjid di Sepanjang. Masjidnya sekarang masih berdiri dengan megah. Kapan-kapan nanti kita ke sana, ya, ke Sepanjang. Kemudian juga membantu dari daerah istimewa Yogyakarta membangun masjid di Wedi Monggo, di Pantai Wedi Monggo, dan juga kerjasama dengan Ustadz Abdul kita mendirikan masjid di Kumbaran Bungan di atas bukit itu. Bapak Ibu yang saya hormati, namun pada saat ini dalam kondisi dunia ataupun negara yang kurang baik-baik saja, kita belum bisa melanjutkan. Namun saya yakin bahwa pada saat ini pembangunan di pantai-pantai maupun di tempat wisata yang lain sudah diarahkan pemerintah daerah, pasti ada tempat ibadahnya. Alhamdulillah. Kemudian pada bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan kita yang kita laksanakan di samping kita mengajarkan jamaah kamar, ya, itu kita juga mengumpulkan zakat infak sedekah. Itu penyalurannya kita kepada masyarakat Jandir Josmanu, kepada yang berhak menerima, dan juga kepada anak-anak TPA di Jandir Josmanu untuk menunjang pendidikan. Kemudian bantuan ke Masjid Al-Farabi SMA 1 Wonosari, Fisabilillah, dan juga ambil. Sebetulnya ambil itu untuk kita-kita, tapi seumur hidup selama ini kita dari pengurus belum pernah mengambil satu sen. Langsung kita pergunakan untuk kegiatan samalan dan lain-lain. Pada akhirnya nanti saya mohon sambutan Bapak Wakil Bupati dan juga mohon tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Haji Amin Yagasi Putra MSI. Sekali lagi kita semua dan jamaah pengajian Sabilul Huda mengucapkan selamat terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Marilah kita bersama dukung untuk mensukseskan, mewujudkan masyarakat Gunung Kidul Raya yang adil, makmur, lestari, dan berkeadilan. Dan harapan kita semua tentunya akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
sekali lagi terima kasih kepada semua jamaah. Ini ya, mudah-mudahan amal ibadah panjenengan dengan dikumpulnya zakat akan menjadi amal yang diterima Allah. Jaya Allah khairan katsira. Ya, nanti kepada semua jamaah karena sudah berbondong-bondong, ada yang bawa mobil, ada yang membawa rombongan bawa bis, silakan. Kalau melanjutkan wisata ke Ubeldik Sea View atau ke The Queen of the South atau ke Pantai Wonderland Geseng, Pantai Munyai, Pantai Kaubaran, wisata Ngeden, Dega Ocean View, dan Teras Kasar dan lain-lain. Promosi. Nggak cukup sehari. Dan harapan ke depan ini Mbak Afi, mudah-mudahan nanti dari kita ataupun dari pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul ini ada yang mengemas menjadi tujuan wisata lokal ini. Setuju, J? Sampai kita mengadakan pengajian di sini langsung kita ke objek-objek wisata Kabupaten Gunung Kidul. Jadi tujuannya tidak hanya berwisata, tetapi juga wisata rohani harus tetap ada kita semuanya, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi semoga amal kebaikan ibu bapak yang hadir pada kesempatan hari ini nanti dibalas dengan kebaikan-kebaikan, dimudahkan segala urusan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya mau berpantun. Mentari pagi menyinari bumi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi, ngaji bersama sambil huda banyak diminati. Semoga jamaah dapat berkah ilahi. Berangkat ngaji berbekal makanan, pemandangan di jalan berkelok menawan. Terima kasih atas kehadiran, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya ibu bapak perlu saya sampaikan, saya tahu, saya paham betul, tapi jangan khawatir ya, belum makan perutnya keroncongan. Iya, tapi jangan khawatir, disediakan makan pagi, lauknya ikan. Terima kasih kepada Segoro Giri. Bisa baik snack ya. Bapak pekatan, dengan sakit kamu aturkan kembali sedulur jamaah, menawi wonten kirangipun pangapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Gunung Kidul yang akan disampaikan Wakil Bupati Gunung Kidul yang terhormat Bapak Joko Maroto SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Ibunda kita Hajah Katinga Esos MAP selaku Ketua Kelompok Pengajian Sabilil Huda. Yang kami hormati Panewu beserta jajaran Forkopimkab Kapanewon Purwosari. Yang kami hormati Wabil khusus Ustadz Dr. Haji Hamid Zakarsih Anto MSI selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang kami hormati keluarga besar kelompok pengajian Sabilil Huda, tamu undangan, hadirin sekalian yang kami hormati, dan jamaah pengajian yang berbahagia. Juga di sini yang kita hormati Bapak Haji Ahid Bazari, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Untung Santoso SEMA, dan juga saya lihat hadir Ibu Titi yang saya hormati, yang sudah saya kenal dari saya sejak kecil, sejak SD bahkan ada di sini.
kemudian pendiri masjid Ibu Afiati Asrat Ruman, dan juga ada tokoh masyarakat di sini Pak Suratman yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir semuanya di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang bagus, yang megah, yang baru ini. Ini tadi kalau saya mendengarkan pidato Ibu Badinah itu kok serasa beliau masih bupati saya ya. Jadi hampir tidak perlu lagi pidato sambutan, karena beliau juga ada di beberapa motivasi, memberikan harapan, dan sangat mewakili pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Ibu Badinah sekali lagi. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat dari Ibu Indah Subekti Kutareningsih. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir, yang seharusnya beliau hadir tapi karena kesibukan yang begitu padat. Betul Ibu, kita memang acaranya itu kalau sehari bisa 5, 6, bahkan sampai malam-malam. Saya selalu juga sampai jam 12 malam Ibu. Jadi perjalanan dari tempat saya ke sini hampir 1,5 jam. Jadi sebagai bentuk bukti bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini memberikan dukungan penuh terhadap acara kegiatan semacam ini, kami menghadirkan beberapa kepala OPD yang hadir di sini. Ada kepala inspektor, ada Pak Wahyu, asisten 3, dan juga ini diliput oleh Kominfo Ibu. Jadi ini Kominfo juga kita datang di sini, dan juga ada kepala dinas olahraga, dan betul kami Kabupaten Gunung Kidul digerakkan oleh Bu Indah untuk memberikan support, memberikan perhatian terhadap acara kegiatan yang baik ini. Bapak Ibu yang hadir di sini, saya sungguh merasa senang dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, dan terutama ini baru pertama, sudah kedua kali saya beracara dengan Ibu Badinah. Jadi kalau beliau hadir itu memang daya tariknya luar biasa. Kemarin kita beracara di Perkosi, itu yang hadir juga luar biasa, banyak sekali para tokoh semuanya, juga termasuk pemerintah. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ini tadi kalau kita bicara pariwisata, bicara ekonomi, bicara industri, bicara UMKM, Ibu Badinah lah jagonya. Beliau pernah menjabat sebagai wakil bupati, sebagai bupati, sebagai bupati 2 periode bahkan, dan sampai hari ini beliau juga masih memegang banyak sebagai ketua organisasi. Sehingga kita betul-betul di Kabupaten Gunung Kidul ini memiliki tokoh yang sangat berkualitas, sangat berbobot, dan beliau memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menggerakkan masyarakat kita, memberikan inspirasi. Dan kebetulan di hari Kartini kemarin beliau juga mendapatkan award sebagai wanita inspirasi di Kabupaten Gunung Kidul. Ini prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya tambahkan sebelum saya bacakan sambutan dari Ibu Bupati. Kita patut bersyukur, berbangga di Kabupaten Gunung Kidul ini yang telah dirintis oleh Ibu Badinah, khususnya pariwisata yang saya pernah melihat juga di televisi. Itu tahun berapa itu, waktu Pak Tukul masih sehat, itu sama Mas Tejo, beliau berangkat ke Jakarta mempresentasikan tentang bagaimana keindahan Kabupaten Gunung Kidul. Oleh karena itu beberapa kali beliau beraudiensi ke Jakarta, sehingga Gunung Kidul itu betul-betul sangat terkenal karena beliau aktif sekali mempromosikan daerah wisata kita. Dan kita harus patut bersyukur Bapak Ibu, khususnya yang tinggal di pesisir sini, sekarang CLS kita sudah hampir tersambung 100%, sedikit lagi ya. Ini akan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang memiliki sarana dan prasarana dan properti yang ada di pesisir Kidul ini patut berbangga, dan juga akan menjadi pertumbuhan ekonomi karena sambungan dari Jawa Barat masuk ke kemudian ke DIY, kemudian ini menyambungkan ke Jawa Tengah, kemudian masuk juga nanti ke Jawa Timur, sehingga ini akan menjadi pertumbuhan industri baru. Oleh karena itu Bapak Ibu harus bersiap, baik secara permodalan, baik secara SDM, baik secara ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan juga yang kita harus tekankan dari pemerintah adalah masalah
penggunaan IT, teknologi digital. Karena ini pesan presiden, jadi 2 presiden kita memesankan, bahkan dunia ini, karena sudah tahun 1800 itu sudah ada penulis yang terkenal, John Asbeth, waktu itu mengatakan bahwa siapa yang menguasai ilmu informasi dan teknologi, merekalah yang akan menguasai dunia, termasuk perekonomian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, anjuran saya bahwa teknologi ini mohon dimanfaatkan dengan baik melalui media, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui marketplace. Bapak Ibu semuanya tahu juga untuk pemasaran produk-produknya, terutama yang memiliki produk UMKM, ini juga harus berkaitan langsung dengan IT. Karena IT ini akan mempercepat proses pengenalan produk kita, memperkenalkan proses tempat-tempat yang indah daripada Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini yang saya lihat, yang menggunakan media sosial dengan tepat, itu tempat wisatanya akan dikunjungi banyak, baik itu dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Solo. Ini betul-betul kunjungannya itu bahkan sampai antri-antri. Nah, ini semoga ini yang ada di sini sebagai pelaku industri, sebagai pelaku pariwisata, sebagai pelaku UMKM yang memiliki produk-produk unggulan, tentu harus belajar banyak itu tentang bagaimana menggunakan media sosial ini diperbaiki, kemudian kualitasnya juga ditingkatkan sehingga informasi ini akan cepat tersampaikan oleh masyarakat luar. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Badinga, Ibu Bupati kita, bahwa sekarang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu betul sekali, bahwa di Amerika juga begitu, ekonomi kurang bagus, di Timur Tengah juga masih ada pergolakan, di Eropa bahkan Ukraina dan Rusia juga masih berlangsung, terus kemudian perang dagang, tarif dan sebagainya juga mempengaruhi eskalasi internasional. Bahkan kita juga di Indonesia ini untuk produk-produk lokal kita, produk-produk industri kita, produk-produk handicraft kita, ini ada pengaruh yang tadinya kita bisa ekspor, sekarang juga terhambat. Juga tidak hanya handicraft, tapi beberapa industri seperti sepatu yang sudah diproduksi di Indonesia, garment, bahkan kita tahu juga di Seritek ini ribuan karyawan yang juga bulan kemarin sebelum Lebaran terjadi PHK. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di Gunung Kidul. Kita alhamdulillah Gunung Kidul ini sudah memiliki banyak fasilitas infrastrukturnya, terutama selain tadi CLS yang sudah tersambung, kita juga harus berbangga kita akan memiliki jalan tol tembus yang menghubungkan dari Jakarta, Surabaya, nanti masuk ke Prambanan, masuk ke Gunung Kidul melalui Sleman. Ini luar biasa, dan juga kita mempunyai gubernur yang luar biasa, saudara yang perhatiannya terhadap Gunung Kidul ini sangat luar biasa. Perhatian beliau terhadap perkembangan pariwisata, terhadap perkembangan infrastruktur yang ada. Bahkan kami berdua, Ibu Bupati dan saya waktu menghadap ke Kasodalem itu perhatian terhadap Gunung Kidul, baik infrastrukturnya maupun pariwisatanya sangat concern. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang hadir semuanya di sini tidak usah berkecil hati. Kita di Gunung Kidul sudah bisa mendapatkan banyak infrastruktur. Kemudian juga masalah air juga pelan-pelan sudah kita bisa selesaikan. PDAM kita bergerak, tapi masih ada kurang banyak juga, mau dimaafkan. Masih ada yang seminggu hidup, yang 2 minggu mati dan sebagainya. Ini nanti kita harus kita tingkatkan. Dan juga pemerintah daerah tidak henti-hentinya untuk mencari sumber dana bagaimana pembangunan air untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan perikanan itu nanti bisa kita singkirkan baik dari dalam negeri maupun dari dana internasional. Saya kira tambahan saya sudah terlalu banyak, nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol yang lebih banyak lagi, bisa diskusi tentang ekonomi, tentang industri dan sebagainya. Sekali lagi saya senang dan bahagia bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sambutan Bupati Gunung Kidul dalam acara pengajian Syawalan Sanihil Buddha Sabtu 26 April 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti pengajian syawalan kelompok pengajian Sabilil Huda. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kesempatan ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk mensucikan kembali hati, pikiran, dan perbuatan dengan saling memaafkan atas segala salah dan khilaf selama ini. Acara ini juga sangat baik kita manfaatkan sebagai ajang silaturahmi, mempererat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Bulan Ramadan yang suci telah kita lewati dan saat ini kita berada di bulan Syawal 1446 Hijriah. Bulan peningkatan yang harus kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga perjuangan yang kita lakukan selama puasa Ramadan dapat benar-benar berujung pada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Bung Karno pernah berpesan kepada kita bahwa pembangunan itu harus didasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan sehingga kita dapat bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itu, dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang telah menjadi ruh kita bersama tentu akan semakin indah dengan saling mendoakan. Hidup akan terasa lebih bermakna jika kita saling berbagi dan saling memotivasi. Untuk itu, seraya saling memaafkan silaturahmi yang terbingkai dalam acara syawalan seperti ini, marilah juga senantiasa kita lestarikan sehingga tercipta persatuan dan kesatuan yang akan menjadi kekuatan internal kita bersama dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan semangat gotong royong, marilah kita bangun bersama bumi Handayani yang kita cintai ini guna menyongsong Gunung Kidul Raya yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Kuasa meridhoi setiap upaya dan langkah kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Gunung Kidul indah seperti Punta Ningsih. Sambutan telah selesai saya bacakan dari saya. Apabila ada kata yang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berikan untuk menerima cindramata dari kelompok pengajian Sabilil Huda. Cindramata akan diserahkan oleh Ibu Gati mewakili Ketua Kelompok Pengajian Sabilil Huda. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati bahwa yang hadir pada pengajian kali ini memang sungguh luar biasa. Selain yang ada di ruangan ini, juga ada di ruangan bawah, juga di lantai atas. Demikian Pak Wakil, memang luar biasa sekali kehadiran Ibu kita, Ibu Hajar Badingah, apalagi ditambah dengan kehadiran Bapak Wakil Bupati menjadi magnet tersendiri bagi kita. Siap. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah ikrar sawalan yang akan dipimpin oleh Ibu Hajar Irian Suasini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Joko Parwoto SE DBA MM. Yang kami hormati Ketua Kelompok Pengajian Sabilil Huda Ibu Hajar Badiah Esos MAP beserta pengurus. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Hamid Zarkasi Putro SMSI. Yang kami hormati Ibu Afiyah As'ad Umar beserta takmir Masjid Al-Afiyah As'ad Umar.
yang kami hormati Bapak Suratman Ono Resto Segoro Giri, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Perkenankan saya berdiri di sini melaksanakan dan mengemban tugas dari panitia untuk memimpin ikrar syawaran. Marilah ikrar syawaran kita awali dengan membaca istighfar 3 kali, dilanjutkan syahadat. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sudah bersama-sama mengawali ikrar dengan membaca doa. Semoga dengan istighfar dan syahadat yang kita lafalkan akan membukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum ikrar syawaran saya mulai, maka persilahkan kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berhalangan untuk sejenak berdiri. Ngomong Pak, kan ngumpul deh, ngumpul. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan yang tidak berhalangan. Seandainya berhalangan, dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama-sama melafalkan atau berikrar syawalan. Setelah saya membaca ikrar, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu 26 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 April 2025. Kami Jamaah Pengajian Sabilil Huda saling memaafkan segala kesalahan lahir maupun batin, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah segala amal soleh kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati, dipersilakan untuk duduk kembali. Saya ucap-ucap itu lambe Denso nopo-nopo sebelum mandor-mandor itu. Nah ini Pak Wakil Bupati, saya kemarin ketemu teman saya yang jadi anggota DPRD baru berada ini. Ketemu aku langsung Mas Samit, kok saya kira repot tenanan. Jadi anggota DPRD saya ini garing tenanan gitu. Sampai kalau untuk di Parlemen dulu, ya nek dulu periodenya pernah pondok garing berarti ada pembanding. Saya kan bergaji ke pondok garing, sing ngerti gitu kan. Gue ingin cari ini tuh garing tenan saya. Nah ini PR kan Pak Wakil Bupati, anggota DPRD perlu sampai untuk menjadi anggota DPRD saya ini garing.
Kalau sih babagan efisiensi saya senang dibandingkan dengan efisiensi saya pulang ke Kebumen naik efisiensi. Bis efisiensi. Nek zaman teng Gunung Kidul teng Rongkok biyen Jangkar. sing paling terkenal niku Asri kan menika sinten. Asri itu singkatanipun angkutan seripa bagaimana? Soalnya nonton seripa, guru-guru mesti nyewa Asri soalnya bener rada Murah. rada miring ngoten. Asri itu angkutan seripa. Nek titian dalu kula biyen kali Buratri itu Purwowidodo. Jurusannya ngantos Batu Retno gitu. Apal kula. Papas. Susuan ya. Susuan. Nah, lajeng kang kaping 3 hubungan kita harus punya fungsi, tugas dan tanggung jawab kepada lingkungan. Wala tabil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah suka membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Begitu saya selesai kita jadi guru SMA Rongkok, saya dikabari SMA Rongkok banjir bukan tinggal. Nggih banjir. Ing atase Gunung Kidul kok. Dulu waktu saya kuliah di IKIP, ada teman saya dari Sumatera Barat dari Kecamatan Sulit Air. Terus yang satu dari Jawa Barat dari Kecamatan Sukamandi. Di Sukamandi sama Sulit Air. Tapi cerita yang terakhir dua-duanya banjir. Jadi yang Sukamandi ya jelas banjir, yang Sulit Air pun sekarang banjir. Dulu banyak cerita katanya Kalimantan Timur banyak hutan-hutan yang terbakar. Niku jadi kira-kira dibakar maupun terbakar? Sing bakar sinten? Yo pokoknya wong sing duwe korek tenan. Saya pernah tanya dengan orang yang ahli tanah. Dia mengatakan, Mas Amin, tanah Kalimantan itu ada tanah gambut adalah tanah batu bara muda. Tanah bernilai batu bara tapi belum bernilai komersial. Artinya, nek ono gesan sithik kebakaran iso mari. Lho kok ibu kota pengin pindah teng mriku pripun? Jare ben aja ono gempa bumi. Memang betul di Kalimantan nggak mudah ada gempa bumi karena nggak ada gunung. Sing gempa bumi itu Jawa nih. Tapi itu tadi tanah gambut itu. Saya dulu pernah ditugasi khutbah Idul Fitri di Kabupaten Meru kali. Kemarin kan ketika Muhammadiyah mau menerima ormas-ormas yang mau dapat subsidi tambang itu, kan yang nolak pertama dari Kabupaten Meru, karena dia merasakan betul efek daripada ditambang itu nggak bisa dipakai, sudah nggak karu-karuan rawannya gitu. Dan dia merasakan lihat di depan mata, makanya langsung menolak pertama dari PDM Meru. Jadi ya itu cerita-cerita yang berkaitan. Dulu kalau di kota Jogja, Kang Heri dari Widanto waktu jadi wali kota itu dapat gelar namanya Pak Wagiman. Wagiman itu wali kota Gila Taman. Pak Heri terkenal Pak Wagiman, wali kota Gila Taman. Pak Wagiman. Ya saya berharap nanti Mas Hasto juga menjadi Wagiman juga dan Wagiman rekodnya sudah cukup bagus ya. Cuman kalau dari bukan masalah sampah ini, ya sampah sebenarnya termasuk sampah masyarakat. Terus yang terakhir Ibu Bapak sekalian adalah kita supaya wama kholaqtul jinna wal insa illa liya'budun, rampung poso bodo lajeng mangke segera masuk bulan Dzulhijjah. Sabilil Buddha wis mulai ngerancang sesuk mbeleh sapi karo mbeleh wedhus teng pundi. Nek kurban mendo kalian sapi saya pundi, Pak? Saya standar. Sedaya sapi. Sedaya saya, Pak. Sedaya saya. Nek sing setuju
luwih apik luwih kondo. Nah aku mending wedhus. Soalnya kok biyen zaman ngaji teng pondok pesantren itu lagi ditani. Sesuk nek wong sing dodol kurban, mengko nang Siratal Mustaqim lewat cekelan hewan yang dikurbankan itu. Kula najan cilik wedhus ning kan numpak dhewe cekelan ngoten niku. Lah nek sapi, mosok sapi cici wong pitu ora ya ten rantil kok. Mila nek teng dusun-dusun nek golek wedhus mesti digolek sing sumune dawa. Dawa tuh rada baplang kae. Dadi bayangane becekelan ngancul-ngancul ngoten niku mboten kira. Padahal menurut ilmu perhewanan, wedhus sing lemu niku sing ora sumune semu pendem. Sing ora ana sumune dadi daging kabeh. Nek niku ora patiya paling nek sing penting sumune dawa. Maka tolonglah kalau masalah yang kecil jangan sampai menjadi perpecahan. Ini pesan saya kepada panitia kurban dari seluruh masjid. Panitia kurban yang paling baik adalah panitia yang baginya kambing paling cepat. Itu ibu kan yang menjelang hari raya kurban, sepeda model yang biasanya digawe dicopoti kabeh, rujine dicopot aja gawe kelakang. Gawe salju kelata, gawe amruk barang. Menawa pes motor liwat ditilingi dikira mengeterke daging gulung. Bareng teko bar makwe penteng-penteng akeh nyerake. Sing ndonga ki rada ngomongnya rada sinis kae, Mas. Nek kira-kira ora dibagi kok rasa dibagi. Makanya tolong kelihatannya besok kan hari raya kurban, hari Jumat kalau nggak salah. Makanya kenapa ada pendapat yang mengatakan boleh ndak Jumatan karena ben mangke nek pas neteli balung ki ora terpengaruh karo salat itu ora konsentrasi. Monggo mana yang bagus itu. Termasuk oleh dan wedhus ditol itu ora dirembuk sing apik. Masih ora setuju alasannya ilmiah kalau berarti gelem kok sesuk sampean nang Siratal Mustaqim numpak wedhus ora ana kulite. Bayangane ya ngeri to, Bu. Kudu kaya apa itu lho wedhus. Sak pola-pola ora setuju ki ono itu. Monggo Bapak Ibu kita siapkan untuk kurban dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah dulu saya banyak dengan Pak Asa juga dengan Pak Jalal Muhsin dulu ya di Ops dakwah pedesaan. Gara-gara Pak Jalal dipanggang, semua sekolah dari Jogja sing nggawa sapi diterke nang panggang kabeh. Betul, Pak. Tidak mau koordinasi dengan Pemkab Kabupaten Gunung Kidul. Akhirnya yang panggang overload, liyane ra entuk nggon, Pak, ra entuk wedhus sapi. Tapi sekarang sudah mulai tertata. Jadi dulu kan orang mengatakan apa? Monggo ditata lebih bagus supaya masyarakat Gunung Kidul sudah tidak ada lagi yang tidak merasakan indahnya hari raya Idul Adha. Kudu wis entuk daging kabeh, kepiye carane mangke monggo Pak Wakil Bupati bisa mendata daerah-daerah mana yang masih sulit dan sebagainya. Ini pun jam 09.00, Bapak-bapak Ibu ya sesa, setelah jam terus, pulau ngerti dengan jam-jam pulau di pondok, pulau di selatan belok pantai barang itu. Oke, dan kemauan ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalahan sore ngatur nyuwun sih agunging Sang Putra Pangersami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
wajhikal karim wa amri sultan. Amin. Subhana aliyil a'lal wahhab. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amin. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad Amin. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Ya qadiyal hajat. Amin. Rabbana zalamna anfusana Amin. wa illam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana Amin. wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Amin. wa la taj'al fi qulubina Amin. ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana Amin. ba'da idh hadaitana Amin. wa hab lana min ladunka rahmah Amin. innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw khata'na. Amin. Rabbana wa la tahmil 'alaina Amin. isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amin. Rabbana wa la tuhammilna Amin. ma la taqata lana bih. Amin. Wa'fu 'anna Amin. waghfir lana Amin. warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbi auzi'ni Amin. an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya Amin. wa 'ala walidayya wa na'mal sholihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati Amin. inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Rabbi auzi'ni Amin. an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya Amin. wa 'ala walidayya Amin. wa na'mal sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Rabbi adkhilni Amin. mudkhala sidqin Amin. wa akhrijni mukhraja sidqin Amin. waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin. Rabbi ismalni muqimas shalah Amin. wa min dzurriyyati. Amin. Rabbana taqabbal du'a. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumpul sebanyak 3.500.000. Ibu dengan demikian sebelum acara pengajian dan syawaran pengajian Sabil Buddha pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak meninggalkan tempat ini, mungkin kita akan membagikan pertemuan kali ini. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Wakil Bupati, dengan Ibu Cica Bedina. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang belum berbelanja. Saya nyicip.